Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Rara Aira Henna Art. Oke, untuk di video kali ini kita akan coba bahas bagaimana sih cara pegang kon yang benar. Jadi kebetulan kemarin ada yang minta dibikin video gimana sih cara pegang kon yang benar. Sama dia bilang hennanya tuh kental banget, jadi susah buat mengaplikasikannya kayak gitu. Oke, kita mulai bahas. Ini aku punya kon henna putih. Sebenarnya nggak ada cara khusus. Gimana sih cara pegang kon itu nggak ada cara khusus. Tergantung kenyamanan kita masing-masing buat ngehenanya gitu. Kalau misalnya aku perhatikan di video-video henna artis gitu, cara pegang konnya ada yang seperti ini, seperti ini. Oke, terus ada juga yang di ujung seperti ini. Jadi ini hennanya agak nekuk gini biasanya, dipatah gini terus melukis gitu ya. Cuman kalau aku pribadi sih pegang konnya aku suka yang seperti ini, bukan suka ya, emang nyamannya kayak gini gitu loh pegangnya gitu. Jadi emang nggak ada cara khusus buat pegang kon gimana yang benar, jadi tergantung kenyamanan kita. Kalau misalnya kita sudah sudah enak pegangnya, kita sudah nyaman pegangnya, baru kita lanjut ke teknik melukisnya. Jadi kalau misalnya kita pegangnya udah nyaman, kita tinggal pencet dengan lembut gitu loh. Jadi kalau mencet tuh pelan-pelan sambil digeser gitu. Jadi ya pancen gak ono cara khusus sing pas iku ya opo, tergantung awake dhewe iku penake ya opo nyekeli gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya kita beli henna instan yang kemasannya udah dari pabriknya, kita emang perlu rekon ulang gitu loh. Jadi perlu bikin kon yang baru, terus kita pindahkan. Konnya ini sesuai dengan nyamannya kita gitu. Jadi kalau misalnya aku suka yang kecil-kecil kayak gini tuh suka, lebih enak pegangannya, lebih enak mengaplikasikannya kayak gitu. Jadi lek wis penak to rek, terus ngelukis dipencet alon-alon sesuai ambek pola sing mbok pengini. Ngono. Lek misalnya gorong nemu caranya kelesen penak, kuncinya cuma satu. Mek sitok tok rek kuncinya. Latihan bendino. Iku tok wes. Jadi kalau misalnya kalian latihan tiap hari, kalian akan lebih nyaman. Pasti nanti kalian ketemu nyamannya gimana, yang paling nyaman. Pastinya akan lebih lancar. Yo koyo arek cilik ngono lho rek, kan lek misalnya pengen melayu kan mesti berangkang dhisik, melaku dhisik ya kan, baru iso melayu. Kalau kita terus belajar pasti kita bisa. Begitu. Sekarang kenapa henna itu bisa kental? Jawabannya adalah aku gak ngerti rek. Gak melok gawe. Oke, sekarang kita bahas kenapa sih henna instan itu yang kita beli kadang-kadang dari pabriknya itu udah kental. Untuk jawabannya aku kurang tahu kenapa bisa kental kayak gitu. Bisa jadi penyimpanannya mungkin, suhu udara waktu perjalanan mungkin, atau bahannya mungkin, nggak ngerti juga ya, karena beda merek itu beda tekstur menurut aku ya. Kadang-kadang satu merek yang sama itu juga kadang-kadang tuh beda teksturnya, ada yang kadang encer, ada yang kadang-kadang kental. Cara untuk mensiasatinya kalau aku pribadi sih dengan cara direkon ulang dari bungkus henna yang lama kita pindahkan ke kon yang baru, seperti itu. Aku pernah nih pengalaman pribadi. Jadi aku habis ngehenna kan, terus hennanya itu aku tinggal di mobil. Mobil kan kena sinar matahari tuh panas. Nah, terus sebelumnya sih henna itu kental banget. Jadi susah mengaplikasikannya. Makanya aku taruh di mobil aja, waktu itu lupa bawa ke rumah lagi sih. Coba sih habis kena panas gitu kan, aku ambil itu hennanya, terus aku buat mengaplikasikannya tuh gampang gitu loh. Udah nggak kental lagi. Jadi mungkin itu bisa jadi tips juga ya. Terus setelah itu kalau misalnya henna instan aku kental, itu aku jemur di sinar matahari sebelum mengaplikasikannya. Kadang-kadang kayak gitu. Cuman menurut aku yang lebih efektif lagi itu buat mixing. Jadi misalkan satu hennanya tuh encer, terus ada lagi yang kental. Jadi itu kita campur aja. Biasanya kalau aku taruh mangkok gitu, tak deleh mangkok ngono lho rek. Terus tak campur dulu gitu. Jadi aku campur dulu, setelah itu
kita masukkan ke cone yang baru. Jadi kayak gitu. Memang kalau misalnya kental tuh emang susah, jadi tangan kita cepet pegel. Belum lagi lukisannya pasti juga agak berantakan ya. Cara mensiasati henna yang kental menurut aku, versi aku pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Ini juga aku ada beberapa masukan dari teman-teman sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu aku jemur di sinar matahari begitu. Itu lebih gampang sih. Terus yang kedua kita pindahkan ke cone yang baru. Jadi harus rajin-rajin mindahin kalau misalnya hennanya sering kental. Terus yang ketiga mix dengan henna yang encer kayak gitu. Jadi harus sering-sering latihan, harus sering-sering belajar, harus sering-sering nyoba ini nyoba gitu. Nanti pasti kita akan dapat tekstur yang kita mau kayak gitu. Jadi belum tentu ya, misalkan aku sekarang nge-mix henna yang encer sama yang kental ya. Kayak gitu, itu tuh nanti kalau misalnya aku nge-mix lagi, belum tentu teksturnya tuh sama. Jadi emang harus sering-sering latihan, harus sering-sering nyoba, kayak gitu. Oke, aku rasa cukup dulu penjelasan dari aku. Buat kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada yang salah mohon dibetulkan. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen di bawah ya. Jangan lupa. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.